aku rawat gitu maksudnya, dengan bahasa kita sendiri lah. Kita biasanya kalau habis potong kita kasih betadine nih. Siapa yang suka menanam dan merawat bunga? Sebetulnya menanam bunga tidaklah terlalu sulit, asal tahu tips dan triknya. Bahkan jika tidak memiliki lahan yang cukup sekalipun, kita tetap bisa menanamnya. Tiga narasumber Tisa dan Katuna, yakni Rosita Mardiana, Diah Ernasari atau Riri, dan Josa Wardana, adalah pecinta tanaman. Mereka merawat bunga dan mengkoleksi beberapa tanaman tertentu. Sementara Josa, dari passionnya merawat tanaman, akhirnya kini berjualan anggrek. Tapi sebelum mengikuti kisah Josa, dua narasumber kita yakni Rosita dan Riri akan berbagi tips merawat tanaman. Rosita memang hobi menanam bunga. Rumahnya sejuk karena dipenuhi tanaman. Bukan saja tampak indah, tetapi tanamannya juga terlihat sehat. Rosita meyakini salah satu yang membuat tanamannya tumbuh subur selain disiram secara rutin, juga diajak ngobrol. Ya 2 hari sekali lah kalau siram tanaman. Oh, aduh jangan mati ya tanaman, ini aku siramin, kamu gak aku rawat gitu. Dengan bahasa kita sendiri lah. Kalau ke tanaman tuh dengan hati juga lah. Kalau kita bisa sembarangan masih tanah segala macam terus nggak disirami segala macam, mempengaruhi pasti cepet keringnya kalau nggak dirawat atau apa. Masa pandemi di mana orang banyak melakukan aktivitas di rumah membuat Riri bersama suaminya Darmawan makin rajin merawat tanaman. Mereka juga mengkoleksi tanaman yang lagi hits seperti aglonema. Nah, mereka berdua akan membagikan tips cara memecah tanaman. Ternyata setelah memotong bagian batangnya, tanaman harus diberi betadine. Biar apa ya? Dipotong yang ada akarnya, kemudian ditaruh di media tanam. Bisa di air dulu, bisa langsung ke media tanam. Ini langsung kita contohin ya cara mecahnya ya. Kita biasanya kalau habis potong kita kasih betadine nih. Agak mudah merawatnya, jarang gagal. Semua yang kita pecah, semua yang kita bagikan pohon-pohon ini sampai di rumah nggak pernah ada yang gagal atau mati. Ada juga sih beberapa teman-teman yang beli online, pertamanya dia ada robek-robeknya, ternyata yang berikut-berikutnya nggak robek daunnya gitu. Kalau yang punya kita sih sepanjang ini nggak pernah ada yang nggak robek, dia akan sama bentuk awal sampai kuncup-kuncup anakannya. Ini udah ada anakannya, nanti dia akan besar seperti ini. Nah, gitu aja. Oh iya, Riri dan Darmawan juga rajin membagikan tanamannya ke keluarga atau teman-temannya loh. Dari tanaman, selain belajar kesabaran, juga bisa memperpanjang silaturahmi. Kalau biasanya saat berkunjung ke rumah teman atau keluarga membawa makanan, kita bisa membawa oleh-oleh berupa tanaman. Wah, boleh juga ya idenya. Selain untuk dikoleksi, tanaman juga bisa menjadi peluang usaha yang menggiurkan, seperti yang dilakukan Josa, owner Deva Orchid yang berlokasi di Bantaran, Malang, Jawa Timur. Josa memang suka bertanam.
dan ia menjadikan hobinya sebagai peluang untuk berbisnis tanaman anggrek. Pembelinya dari seluruh Indonesia loh. Pembeli dari mana aja? Pembelinya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh juga pernah, sering makan hal Aceh. Kalau Irian nggak begitu sering, cuman pernah ada permintaan dari Irian karena memang ongkos kirimnya yang mahal ya, agak mahal di daerah Irian. Itu alhamdulillah Indonesia, seluruh Indonesia hampir semuanya ambil ke tempat saya. Menurut Josa, pada dasarnya merawat anggrek tidaklah terlalu sulit. Bunga yang dijadikan koleksi berbagai kalangan ini tampak indah dan bernilai jual tinggi. Ia mengatakan peluang untuk menjadikan anggrek sebagai usaha sangat luas. Perawatannya sama aja sebetulnya sih. Kalau dibandingkan tanaman yang lain atau jenis mawar atau melati, lebih mudah anggrek menurut saya karena nggak gampang mati. Dan anggrek itu walaupun tidak disiram, katakan 1 minggu tidak disiram ya masih hidup. Di masa pandemi seperti saat ini, di mana orang banyak melakukan aktivitas di rumah dan gemar bercocok tanam, menjadi ladang rejeki untuk usaha Josa. Permintaan dari luar kota bahkan dari luar negeri berdatangan, meskipun tidak semua bisa dilayani dengan berbagai kendala. Bahkan juga ada beberapa permintaan dari luar negeri, cuman kami tidak bisa melayani karena birokrasinya yang kita nggak bisa, belum bisa untuk memenuhi karena beberapa banyak persyaratan yang dari pemerintah yang kita masih belum bisa memenuhi karena banyak sekali persyaratannya. Nah, sahabat Tisa dan Katuna, setiap orang punya cara untuk menyalurkan hobinya masing-masing. Untuk apa sih kita memiliki hobi? Agar kita bisa menyibukkan diri dengan beraktivitas dan melakukan kegiatan yang positif. Tentu saja hal itu akan menjadikan diri kita lebih bahagia, dan jika kita berniat untuk menjadikan hobi kita sebagai usaha, akan mendatangkan peluang untuk meraih rezeki. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya.